Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Eko Sulistyo dengan NIM 41520110026 dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi atau media penyampaian informasi bagi masyarakat Indonesia. Kebenaran terhadap berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang diberikan. Dan dalam suatu kelompok masyarakat menciptakan suatu bahasa pergaulan untuk mengkomunikasikan segala yang hendak dikomunikasikan antara anggota kelompok tersebut. Karena relasi yang begitu dekat antara bahasa pergaulan dan masyarakat, maka bahasa pergaulan dapat memberikan nilai-nilai karakter masyarakat atau apa yang ada di dalam masyarakat, seperti perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Bahasa pergaulan membahasakan dengan jelas karakter dan sikap masyarakat tersebut secara komunal atau kelompok. Dengan demikian, untuk mengetahui suatu kelompok, orang perlu mengenal dan mempelajari terlebih dahulu bahasanya. Sederhananya, jika seseorang pandai berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan di dalam suatu kelompok, maka ia harus merasa diterima dan dihargai oleh pengguna bahasa tersebut. Apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul atau yang dahulunya dikenal sebagai bahasa prokem adalah dialek non-formal. Bahasa ini merupakan modifikasi dari berbagai macam bahasa, seperti bahasa tradisional, bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur bahasa-bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul yang digunakan merupakan terjemahan, singkatan maupun pelesetan. Bahasa gaul ini umumnya digunakan untuk berkomunikasi di lingkup pergaulan oleh berbagai kalangan, terutama di kalangan remaja. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tapi juga di media elektronik. Awalnya bahasa gaul hanya digunakan oleh kelompok atau komunitas tertentu saja, karena tujuan awal dari adanya bahasa ini agar anggota kelompok tertentu saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki bahasa gaulnya masing-masing, sehingga orang-orang lain yang bukan anggota kelompok tidak akan mengerti makna bahasa yang digunakan oleh mereka dalam berkomunikasi. Namun, karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini, mengakibatkan orang-orang di luar anggota kelompok pun mengamati bahasa mereka, sehingga lama-kelamaan mengerti dan menjadikan bahasa gaul ini sebagai bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul juga semakin berkembang pesat dan marak digunakan oleh masyarakat, terutama di generasi milenial. Hal itu disebabkan oleh adanya media elektronik. Media elektronik dapat memicu, memproduksi, bahkan menyebarluaskan bahasa gaul kepada masyarakat. Penggunaan bahasa gaul dalam media elektronik dapat kita temukan dalam acara televisi dan dunia perfilman, siaran radio, serta media sosial. Seperti yang kita ketahui sekarang, media acara-acara televisi adegan atau dialek dalam suatu film sudah banyak menggunakan bahasa gaul sebagai media penyampaian informasinya, sehingga masyarakat yang menontonnya pun akan memahami dan meniru bahasa gaul tersebut dan menggunakan bahasa gaul tersebut sebagai bahasa sehari-hari mereka. Sama halnya dengan media televisi, kebanyakan penggunaan media sosial pun menggunakan bahasa gaul atau non-formal dalam berkomunikasi di media sosial tersebut. Seperti halnya kita ketahui, sekarang di media sosial ada influencer atau orang yang memiliki follower banyak menciptakan atau menggunakan bahasa gaul mereka sendiri, sehingga follower mereka yang banyak itu menonton konten-konten mereka yang menggunakan bahasa gaul tersebut dan menirunya, dan sampai orang-orang yang nontonnya akan menggunakan bahasa gaul itu dalam kegiatan sehari-hari mereka. Begitu juga radio, terutama radio yang bersementasi remaja. Bahasa gaul seringkali digunakan oleh praktisi-praktisi dunia radio untuk menghidupkan suasana dalam konten siarannya. Munculnya bahasa gaul di masyarakat tentunya berdampak buruk bagi penggunaan bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia, karena masyarakat tentunya di kalangan remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menurunkan kesadaran akan pentingnya melestarikan bahasa Indonesia dan lebih mengkhawatirkannya
adalah ketika anak kecil yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul, maka ia akan lebih dahulu memahami bahasa gaul tersebut dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga besar kemungkinan untuk anak kecil tersebut terbiasa dengan bahasa gaul tersebut. Kesimpulannya, dengan mengikuti perkembangan budaya di masyarakat, maka bahasa dalam lingkungan masyarakat pun akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga menyebabkan timbulnya bahasa prokem atau bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat semakin berkembang karena adanya media elektronik. Media elektronik dapat memproduksi hingga menyebarluaskan bahasa tersebut ke semua kalangan masyarakat, sehingga masyarakat menjadikannya kebiasaan dalam berbahasa sehari-hari. Saran dari saya sebagai masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, tentunya kita harus melestarikan bahasa nasional kita, yakni dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul memang bukanlah suatu kesalahan yang fatal, namun setidaknya kita harus bisa menempatkan bahasa yang kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika kita sedang berbincang dengan teman sebaya, boleh-boleh saja kita menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi. Tetapi ketika kita sedang berada di dalam suatu forum yang resmi ataupun formal, maka sudah seharusnya kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terlepas dari itu semua, jauh lebih baik jika kita dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Mungkin sekian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.